Sebuah harapan bersemi ketika delegasi Ukraina dan Rusia bersua dalam pertemuan tatap muka langsung di Istanbul, Turki pada Jumat 16 Mei 2025. Ini adalah pertemuan pertama Rusia dan Ukraina sejak kegagalan perundingannya pada 2022 lalu. Gencatan senjata menjadi topik utama pembahasan. Meski demikian, harapan terciptanya kesepakatan terkikis ketika pertemuan bersejarah itu hanya berlangsung selama 2 jam. Ditambah, tak ada hasil signifikan yang dicapai dalam perundingan itu. Kira-kira apa isi pertemuan tatap muka Rusia dan Ukraina itu? Pertemuan pada Jumat 16 Mei 2025 itu terjadi usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perundingan langsung tanpa syarat. Putin melemparkan tawaran itu pada Minggu 11 Mei 2025. Hanya beberapa jam setelah Perancis, Jerman, Polandia, dan Inggris menyerukan gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari per Senin 12 Mei 2025. Jika Rusia tak mengindahkan seruan itu, maka Moskow harus bersiap menerima putaran ke-18 sanksi barat terhadap perbankan dan energi Rusia. Akhirnya, pertemuan langsung antara Rusia dan Ukraina terjadi pada Jumat 16 Mei 2025. Namun, pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky sejatinya sudah tiba di Turki pada Kamis 15 Mei 2025 sore. Namun, ia batal hadir dalam pertemuan karena Presiden Putin menolak undangan berdialog langsung dalam detik-detik terakhir. Adapun delegasi Rusia dipimpin oleh mantan Menteri Kebudayaan Rusia sekaligus penasihat Putin yang dikenal berhaluan keras, Vladimir Medinsky. Sementara tokoh kunci lainnya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, dan Kepala Badan Intelijen Militer Rusia, Igor Kostyukov. Zelensky mengkritik pemilihan tokoh delegasi Rusia yang ia sebut cerminan ketidakseriusan Rusia dalam menyelesaikan konflik. Sementara di sisi Ukraina, Zelensky menunjuk Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, sebagai pemimpin delegasi. Umerov didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Sergei Kislitsa, Wakil Kepala Dinas Keamanan Ukraina, Alexander Poklad, dan Wakil Kepala Staf Umum Ukraina, Oleksiy Shevchenko. Hadir pula sejumlah pejabat militer Ukraina tingkat deputi lainnya. Sementara Turki yang berperan sebagai mediator dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Tak ada jabat tangan antara delegasi Rusia dan Ukraina. Pertemuan pun hanya berlangsung selama 2 jam tanpa terobosan besar. Seperti apa hasil perundingan itu dan syarat apa yang ditawarkan masing-masing negara? Jurang pemisah antara Rusia dan Ukraina dengan cepat terlihat ketika negosiasi dimulai. Ukraina datang dengan mandat untuk membahas gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari sebagaimana didorong Sekutu dan Amerika Serikat. Meski demikian, Rusia tetap pada pendiriannya menolak gagasan itu. Rusia bersikeras sejumlah isu mendasar harus diselesaikan dulu. Adapun akar masalah konflik yang dimaksud Rusia adalah perlu adanya denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Selain itu, Rusia juga bersikeras agar Ukraina menyerahkan wilayah-wilayahnya yang kini telah diduduki Moskwa. Sementara di satu sisi, Ukraina enggan menyerahkan 20% wilayahnya yang kini berada di bawah kependudukan Rusia, termasuk Crimea yang dicaplok Moskwa pada tahun 2014 silam. Meski demikian, Zelensky mengaku Ukraina mungkin hanya bisa mendapatkan kembali wilayahnya melalui jalur diplomatik, bukan adu kuat militer di medan peperangan. Meski tujuan utama disepakatinya gencatan senjata tak tercapai, namun Rusia dan Ukraina telah menyepakati hal lain. Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan dalam jumlah besar. Sekitar 1.000 tahanan Rusia akan ditukar dengan 1.000 tahanan Ukraina lainnya. For the negotiations, our first priority was people, and that's why we negotiated to free 1,000 people, and we reached
to a conclusion, reach to an agreement to exchange 1,000 people. It is important achievement, and that once again shows that we are focused to finalize this war. The second objective was to discuss ceasefire. We exchanged on modalities, and our teams will be working on exchanging the details. Umerov juga menyampaikan bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil adalah upaya mempertemukan langsung Presiden Zelensky dengan Presiden Putin. Umerov juga mengaku kemungkinan gencatan senjata dalam semua modalitas telah dibahas. Sementara Kepala Delegasi Rusia Vladimir Medinsky menyatakan hal senada soal pertukaran tahanan. Medinsky dan jajarannya pun telah mencatat permintaan Ukraina atas perundingan langsung antara Putin dan Zelensky. Rusia mengaku puas dengan hasil pertemuan itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Sekutu Barat dan Presiden Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat yang menggembar-gemborkan bisa menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina? Amerika Serikat dan Sekutu Barat kompak skeptis dengan pertemuan itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh bahwa Putin hanya berusaha mengulur waktu dan menunjukkan sikap tak menginginkan perdamaian. Hal itu Macron sampaikan dalam pertemuan puncak Komunitas Politik Eropa di Albania pada Jumat 16 Mei 2025. Macron juga bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Zelensky, dan pemimpin Eropa lainnya. Sementara di lain sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump nampaknya mulai frustasi dengan usahanya sebagai mediator perang yang mandek. Adapun Trump lah yang mengusulkan gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari pada Maret 2025 lalu. Namun pada Minggu 18 Mei 2025, dalam akun Truth Social-nya, Trump menyebut dirinya akan kembali melakukan panggilan telepon dengan Putin. Trump menyebut dirinya akan melepon Putin pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Sebelumnya, Putin dan Trump pun telah melakukan kontak pada 18 Maret 2025 lalu. Setelah menelepon Putin, Trump menyebut dirinya akan berbicara dengan Zelensky dan para pemimpin NATO. Pengumuman terkait rencana kontak antara Trump dan Putin itu muncul usai Presiden Amerika Serikat itu menyebut perang hanya akan berakhir jika dirinya melakukan pertemuan tatap muka dengan Putin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pun telah mengonfirmasi rencana panggilan telepon antara Trump dan Putin itu. Rusia menyebut pihaknya tengah melakukan persiapan untuk panggilan telepon antara Putin dan Trump. Meski hanya berlangsung singkat, dunia berharap pertemuan langsung Ukraina dan Rusia pada Jumat 16 Mei 2025 itu bisa menjadi batu loncatan upaya perdamaian perang yang telah berlangsung selama 3 tahun. Turkiye telah memainkan perannya sebagai penengah dengan baik. Sekutu dan Amerika Serikat pun telah mendorong terciptanya gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia. Meski demikian, jurang pemisah antara Ukraina dan Rusia masih terbuka lebar. Jika klaim Trump memang benar, dunia menantikan pertemuannya dengan Putin dan berharap lahir titik terang upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Kira-kira bagaimana kelanjutan perundingan gencatan senjata Ukraina dan Rusia selanjutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.